Ini mengenai kopi. Ya, Pendengar, kopi sudah menjadi minuman favorit di kalangan anak muda di Indonesia ya Bagas ya. Anak muda Indonesia aktif dan dinamis. Dan bagi anak muda zaman sekarang mendengar, kopi ini bukan hanya sekedar minuman, melainkan kopi ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan industri juga ya Bagas ya. ya, Bukan hanya penikmat kopi, namun sudah terlibat dalam ekosistem kopi yang mana sebagai penyedia pekerjaan sampingan, baik juga sebagai barista maupun juga pemilik kafe biasanya anak-anak muda di Indonesia ini Bagas ya. Iya, betul-betul. Dan tren minum kopi kekinian di kalangan anak muda zaman sekarang ini sepertinya memang sudah menjadi gaya hidup gitu ya, yang dilakukan banyak anak muda di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan lain sebagainya. Iya. Jadi tak jarang dari mereka rela mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk menikmati kopi begitu, Aksan. Dan banyak kedai kopi kekinian yang Instagramable seperti lokasinya yang strategis dan juga kekinian. Kebiasaan kongko-kongko di kafe sekarang ini juga marak di kalangan anak muda begitu ya. Iya. Pekerja dan mahasiswa terutama di daerah-daerah perkotaan. Dan ini tidak hanya di Indonesia sebetulnya, tapi juga banyak terjadi di kota-kota besar negara lain ya. Ambil contoh misalnya di kota Shanghai di Tiongkok lah. Menurut laporan bahwa pengembangan kopi urban Tiongkok ini tahun 2023 di kota Shanghai merupakan kota dengan kedai kopi terbanyak di dunia begitu, Aksan. Wah, bukan main. Dan memang benar Bagas, dan selain kota Shanghai, kota lainnya seperti misalnya kota Guangzhou, Beijing, atau kota Chengdu dan kota Shenzhen, ini juga menjadi kota dengan kedai kopi yang cukup banyak di Tiongkok. Ya. Dan ini bisa kita lihat dari skala industri kopi Tiongkok yang sampai menyentuh angka di 200,7 miliar yuan ini Bagas. Dan ini terjadi pada tahun 2022 yang lalu ya. Ya. Dan skala ini diperkirakan juga akan terus meningkat menjadi sekitar 369,3 miliar yuan pada tahun 2025 mendatang. Ya, dan dalam 2 dekade terakhir memang Tiongkok telah mengalami transformasi luar biasa dalam preferensi minumannya begitu ya, dengan peningkatan mencolok dalam popularitas kopi di kalangan pemuda begitu. Nah, pada tahun 2022 Tiongkok telah mengimpor sekitar 108.000 ton biji kopi dari berbagai negara seperti Guatemala, Brasil, Ethiopia, Vietnam, Malaysia, bahkan Indonesia dan Kolombia. Di Tiongkok, negara yang memiliki tradisi minuman teh yang telah berlangsung selama ribuan tahun, kini juga diperkaya dengan daya tarik aromatik kopi, di mana meluas ke perkotaan dan menggugah selera generasi mudanya. Iya, dan saat ini jenis gerai kopi di Tiongkok juga semakin bermacam-macam dan unik ya Bagas ya. Tidak hanya sebatas sekedar kafe, tapi juga kreativitas dan inovasi juga sudah menghasilkan misalnya gerai kopi dan toko buku begitu ya. Lalu juga ada gerai kopi plus toko bunga, dan mungkin akan muncul lagi nih gerai kopi plus usaha lain-lainnya begitu ya Bagas ya di Tiongkok sana. Nah, Bisa meskipun jadi. pada tahun 2023 yang lalu Starbucks memiliki lebih dari 6.500 gerai di Tiongkok pendengar. Namun gerai waralaba seperti misalnya Luckin Coffee yang berdiri pada tahun 2017 ternyata sudah memiliki lebih dari 10.000 gerai di Tiongkok sana pada tahun yang sama ini Bagas. Wow. Nah, jadi di sini terlihat gerai lokal juga sudah mendominasi ya pasar kopi di Tiongkok, dan bisa dibilang tren menikmati kopi di Tiongkok ini terasa lebih tren fashion gitu ya. Dan lebih eksperimental. Nah, ini artinya mementingkan pengalaman dalam menikmati kopi begitu Bagas, dan tentunya konsumen juga mementingkan kualitas, dan ini bisa dilihat dari menjamurnya kafe-kafe di Tiongkok sana Bagas. Iya, betul, benar. Dan sekarang di setiap supermarket di Tiongkok ada berbagai macam merek kopi instan gitu ya, dari merek dalam negeri maupun juga merek impor. Selain dianggap praktis bagi para pemuda Tiongkok, kopi instan ini sangat ramah di kantong begitu. Tekanan kerja yang semakin tinggi ini juga mempengaruhi peningkatan konsumsi kopi gitu. Sebanyak 72% konsumsi kopi dilakukan oleh pekerja berusia di bawah 35 tahun. Selain itu, peningkatan konsumsi juga terlihat pada meningkatnya jumlah pesan antar kopi, dan menurut data aplikasi pesan antar Meituan di tahun 2023 ternyata jumlah
pesanan untuk kedai kopi di Tiongkok telah meningkat lebih dari 340% dari tahun ke tahun. Dan sepertinya para pengusaha kopi lokal di Tiongkok ini, mereka memang benar-benar memahami kesukaan 335 juta anak muda di Tiongkok begitu. Sehingga mereka menawarkan variasi pengalaman kopi yang unik serta menyesuaikannya dengan nuansa budaya Tiongkok itu sendiri, Aksan. Iya. Nah, pendengar, salah satu alasan utama mengapa anak muda menyukai kopi adalah karena memang kopi ini sudah menjadi tren yang sedang booming di kalangan mereka ya Bagas ya. Ya. Kalau dulu misalnya kopi hanya dikenal sebagai minuman yang diminum oleh orang dewasa atau pekerja kantoran, sekarang ini kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Misalnya mereka melihat influencer minum kopi di media sosial. Nah, ini juga bisa membawa pengaruh besar bagi anak muda untuk mencoba minum kopi. Ya. Dan alasan lain Bagas, mengapa anak muda ini suka minum kopi adalah karena memang kopi memberikan energi dan meningkatkan konsentrasi. Ya. Karena adanya kafein ya, kandungan utama dalam kopi yang bisa membantu menghilangkan rasa kantuk dan membuat anak muda ini bisa tetap terjaga selama beraktivitas. Ya. Dan dalam era yang serba cepat seperti sekarang ini pendengar, di mana anak muda memiliki jadwal yang begitu padat dan harus tetap produktif. Nah, kopi ini sepertinya menjadi solusi yang cepat dan mudah ya untuk tetap bugar sepanjang hari ya, Bagas ya. Iya, benar-benar. Dan anak muda juga sangat menyukai kopi karena minuman ini menjadi katalisator untuk pertemuan dan obrolan begitu Aksan. Banyak kafe yang menawarkan suasana yang nyaman dan santai sehingga menjadi tempat favorit untuk berkumpul dengan teman-temannya. Jadi kopi menjadi alasan bagi mereka untuk dapat menghabiskan waktu bersama teman dan orang-orang terdekat begitu. Iya. Dan sepertinya memang minum kopi bersama ini menjadi suatu ritual sosial ya yang membantu menguatkan hubungan yang sudah ada ataupun membangun hubungan baru gitu. Benar. Nah, pendengar, kopi ternyata juga menjadi cara ya Bagas ya bagi anak muda untuk mengekspresikan identitas diri mereka. Iya. Ada begitu banyak jenis kopi dan dari yang biasa hingga kopi yang spesial ya, dengan berbagai campuran dan cara penyajiannya yang unik. Dan memilih jenis kopi favorit bagi mereka, bagi anak-anak muda ini menjadi salah satu cara untuk menunjukkan siapa mereka dan apa yang mereka sukai begitu ya Bagas ya. Dan memiliki pengetahuan tentang kopi dan kemampuan memilih yang terbaik menjadi hal yang dianggap sebagai keahlian dan gaya hidup yang keren di kalangan mereka ya Bagas. Dan tidak hanya itu Bagas, anak muda sekarang ini menyukai kopi karena memang minuman ini menjanjikan rasa yang berbeda-beda begitu ya. Berbagai metode penyeduhan seperti misalnya espresso, pour over, dan cold brew ini juga memberikan pengalaman yang berbeda dalam menikmati kopi. Nah, anak-anak muda ini kemudian senang mempelajari berbagai jenis kopi dan mencoba pengalaman baru dalam menyajikannya, dan rasa penasaran yang dihasilkan dari keberagaman kopi inilah yang kemudian menjadi alasan anak-anak muda sekarang ini terus mencoba dan menjelajahi dunia kopi, Bagas. Benar-benar, dan sekarang ini banyak anak muda yang mengaku bahwa kopi ini bisa memberikan inspirasi bagi mereka. Kafe yang penuh dengan aroma kopi dan suasana yang nyaman seringkali juga menjadi tempat yang menenangkan jiwa dan menyegarkan pikiran gitu ya. Nah, tentunya ini dapat membantu meningkatkan kreativitas dan juga membuka pikiran dari anak-anak muda yang juga mendapatkan ide baru begitu Aksan. Bahkan ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kopi dapat meningkatkan performa otak menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Iya. Nah, pendengar, di tengah kesibukan dan tekanan hidup yang meningkat, banyak anak muda zaman sekarang ini yang mencari cara untuk menghilangkan stres, dan kopi ini menjadi salah satu cara bagi mereka ya Bagas ya, untuk melupakan sejenak masalah dan menikmati momen kecil dalam hidup mereka. Dan menyeduh serta menikmati secangkir kopi ini dianggap sebagai momen pribadi yang membantu anak-anak muda ini merasa tenang dan bahagia. Karena memang kandungan antioksidan dalam kopi ini juga dipercaya memiliki efek positif bagi kesehatan mental mereka ini, Bagas. Ya, betul. Selain itu juga anak muda mereka menyukai sikap yang
cool dan trendy ya yang terkait dengan minuman kopi ini. Betul. Jadi menikmati secangkir kopi saat bekerja ini sudah menjadi simbol kekinian dan modernitas. Iya. Nah, anak muda ingin terlihat stylish dan juga up to date, serta kopi menjadi simbol dari gaya hidup itu sendiri. Dan uniknya memang ternyata kopi juga menjadi alasan anak muda untuk menyukai kopi karena minuman ini seringkali dihubungkan dengan budaya sosialisasi. Iya. Jadi bisa dibilang kopi menjadi bahasa universal di mana orang bisa bertemu dan saling berhubung tanpa batasan bahasa ataupun budaya. Banyak komunitas yang terbentuk di sekitar minuman. Itulah beberapa alasan mengapa anak-anak muda sekarang ini memang banyak yang menyukai kopi, dan dari mulai tren serta gaya hidup, energi dan konsentrasi, dari obrolan dan pertemuan, eksplorasi dan rasa penasaran, kemudian juga inspirasi dan kreativitas, penghilang stres, gaya hidup hingga daya tarik sosial, dan ini semua faktor yang membuat anak-anak muda ini terpesona dengan kopi ya Bagas ya. Betul. Nah tentunya bagi mereka pendengar, kopi bukan hanya sekedar minuman tetapi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan segala nuansa yang dimiliki, kopi ternyata mampu menciptakan pengalaman yang menggugah lidah dan menyenangkan, sekaligus juga menjadi ruang untuk berinteraksi sosial dan mengekspresikan diri dalam suatu kegiatan. Nah pendengar, itulah perbincangan singkat kami mengenai tren anak muda sekarang ini yang menyukai kopi.